Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama, marilah kita memuji Allah dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita, ya Allah berikan sekarang. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bawa oleh Rasulullah telah membawa kita daripada alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Begitu mudahnya kita mencari ilmu, begitu mudahnya kita mendapatkan guru, dan juga begitu mudahnya kita untuk proses belajar mengajar. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, pertemuan hari ini adalah sebagaimana tugas wajib ataupun tugas pokok daripada wakai kesiswaan, yaitu ada beberapa hal. Yang pertama, tugas pokok daripada wakai kesiswaan itu sangat menyangkut dengan siswa. Jadi tugas yang pertama adalah tentang siswa. Yang pertama yang harus kesiswaan atur, berikan adalah bimbingan. Ini yang pertama. Jadi Bapak aturannya setiap hari, setiap saat, minimal setiap hari, maksimal 1 minggu sekali, yaitu memberikan bimbingan dan konseling kepada seluruh siswa. Salah satu daripada tugas wakai kesiswaan. Dan juga membimbing keimanan, ketakwaan kita, dan juga membimbing kreativitas kita, membimbing prestasi, dan juga membimbing akhlak ataupun karakter-karakter siswa, dan banyak yang lain-lainnya. Tapi dalam video ini adalah video bimbingan terhadap seluruh siswa dan siswi, yang pada pertemuan yang ini akan sedikit memberikan, yang pertama adalah mengingatkan kita semua, janganlah kita bosan, janganlah kita malas, janganlah kita jenuh dikarenakan belajar yang begini rupa. Bapak dan kita semuanya mengerti, ini bukan keinginan dari Bapak, bukan keinginan dari Ibu, bukan keinginan dari siapapun yang menyebabkan kita tidak terjadi tatap muka. Yang hari ini hanya kita bisa menatap muka melalui video ini, melalui layar kaca, dan lain segalanya. Ini adalah kehendak daripada Allah. Walaupun demikian, kita bayangkan sekarang, ini kejadian yang Allah berikan, tapi Allah masih memberi kemudahan untuk generasi kita. Bayangkan kalau orang tua kita dulu kalanya, mereka apabila terjadi sebuah wabah, sekolah, pendidikan tetap kadang-kala diliburkan. Tapi apakah mereka bisa belajar seperti kita belajar hari ini? Walaupun libur, pendidikan tidak terhentikan. Dulu tidak ada yang namanya HP, tidak ada yang namanya laptop. Malah untuk menulis surat saja 3 hari baru sampai. Menulis surat harus dikirim dengan merpati, harus dikirim dengan onta, harus dikirim dengan kuda, dan lain segalanya. Tapi sekarang hanya tinggal mengirim dengan WA. Hanya tinggal mengirim dalam grup. Muka gurunya kita kenal. Walaupun misalnya anak-anak Bapak yang kelas 1 tidak mengenal, tidak mengetahui bagaimana wajahnya. Tetapi kalau udah lihat video, oh ini Bapak yang manis, oh ini Bapak yang ganteng, ini. Alhamdulillah, untuk hari ini yang perlu sekali Bapak ingatkan, harus semangat. Semangat itu tetap. Walaupun kita belajar di rumah, walaupun kadang-kala kita tidak keluar rumah dan lain segalanya, ingat Bapak, untuk anak Bapak sekalian, janganlah bosan, janganlah jenuh. Paham ya? Dikarenakan apabila kita tidak semangat, apabila kita jenuh, apabila kita lemah,
Maka sebagaimana kata para ulama, berkata Abdullah bin Alwi al-Haddad, seseorang tidak dapat menempuh perjalanan lahir maupun batin kecuali dengan semangat yang tinggi dan penuh kesungguhan. Sedangkan apabila kita terbiasa malas, terbiasa lemah, mudah jenuh, maka ingat, dan lagi apabila kita sering menunda-nunda pekerjaan, maka kesuksesan yang akan kita capai sangat sedikit. Tujuan daripada kita belajar tidak akan tercapai dikarenakan adanya hal tersebut. Tapi apabila motivasinya tinggi, semangatnya tinggi, tidak mudah jenuh, walaupun dalam keadaan belajar bagaimanapun, insya Allah, yakinlah tujuan belajar kita akan kita capai. Baik anak bapak sekalian, apabila semangat kurang, semangat kita jenuh, lesu badan yang begini begitu, tidak mau belajar dikarenakan online, dikarenakan tidak melihat gurunya, malas untuk dibimbing oleh orang tua, maka di ketika itu pikiran kita akan beku. Karena di ketika kita tidak membaca, anak-anak kelas bapak yang kelas 3, ketika kita terus tidak membaca, maka kita akan tertinggal dari pelajaran. Pikiran kita akan beku. Maka di ketika pikiran kita akan beku, kita tidak akan mencapai apa yang kita harapkan. Kita tidak akan mencapai apa yang kita tuju. Pembelajaran, maka kita tidak akan mencapai hal yang akan kita pelajari ataupun sebagaimana yang guru kita inginkan. Baik anak bapak sekalian, dalam surah Al-Ankabut menyatakan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Bermakna di situ adalah ilmu. Kita ini walaupun belajar di dalam HP, itu adalah jihad. Ini sebuah jihad, malah lebih besar pahalanya lagi. Karena kita dalam keadaan yang begini rupa, kita tidak keluar, tapi belajar di rumah, mentaati peraturan pemerintah, dan juga menjaga kesehatan kita. Karena untuk ke depan kita akan belajar yang lebih lagi. Maka orang-orang yang demikian, Allah akan memberi petunjuk kepada mereka. Allah akan memberikan jalan-jalan kepada mereka. Jalan-jalan kesuksesan kelak nanti akan Allah berikan kalau kita menuntut ilmu agama. Pahami ini baik-baik. Selanjutnya, barang siapa yang bersungguh-sungguh. Ini kita belajar di dalam online, tapi kita sungguh-sungguh. Materinya kita tanyakan kepada gurunya. Mana yang tidak paham, maka pasti kita juga akan mendapatkan. Ketahuilah, di antara ciri-ciri orang-orang yang memiliki semangat tinggi dan jiwa besar adalah mereka yang menyukai perkara-perkara penting. Orang-orang yang memiliki semangat tinggi dan juga jiwa yang besar adalah mereka yang menyukai perkara-perkara penting. Belajar itu adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan. Ingat, menuntut ilmu ini adalah perkara yang penting dalam kehidupan. Apa kata Sayyidina Ali? Tidak ada musuh yang lebih membahayakan diri kita dalam kehidupan ini dibandingkan kebodohan. Ini adalah kebodohan karena kita tidak mau menuntut ilmu. Kebodohan karena kita tidak mau belajar ilmu agama. Maupun ilmu dunia. Seperti kita membaca, malas membaca, dan lain-lain. Anak bapak sekalian, apabila kita ingin sukses, maka harus kita kejar ilmu tersebut. Harus kita tuntut dia dengan sungguh-sungguh. Inilah sebuah kesuksesan yang akan kita capai. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kelak nanti ke depan kita akan menyesal. Baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.
Ini semangat yang harus ada pada kita dan juga dibantu oleh orang tua kita. Apa berkata seorang ulama besar? Maksiat yang paling besar, berarti bermakna perbuatan dosa yang paling besar adalah kita berada dalam kejahilan, kebodohan. Ini adalah kalau kita bodoh berarti kita berada dalam maksiat. Bodoh dikarenakan kita tidak mau belajar. Sekolah udah ada, tapi kita tidak mau belajar. Berarti itu kita sedang bermaksiat kepada Allah. Ini hati-hati, dosa. Berarti orang yang dia tidak belajar, dia akan berdosa kepada Allah. Dia telah memiliki musuh, musuh itu ada dalam dirinya. Musuh itu bukan orang lain, tetapi musuh itu ada dalam dirinya. Orang yang tidak mempelajari ilmu tidak akan mengetahui hukum-hukum. Orang yang tidak mempelajari ilmu tidak akan bisa membaca. Orang yang tidak mempelajari ilmu, wawasannya akan sedikit. Orang yang tidak mempelajari ilmu, adabnya akan kurang. Jadi, mendirikan ilmu, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu adalah sebuah amal ibadah yang sangat besar. Kita belajar bersungguh-sungguh, anakku sekalian, ini adalah sebuah amal ibadah yang sangat besar. Sebagai penutup Bapak pada hari ini, yakinlah, perbanyak kita berdoa kepada Allah. Setiap saat, berdoalah kita kepada Allah. Bagi anak Bapak sekalian yang kelas 1 masih fitrah, berdoa supaya kita bisa bertatap muka kembali di sekolah. Dan juga kita dapat belajar sebagaimana biasanya. Dan pada saat ini bersabarlah. Walaupun hal yang demikian, jangan malas, nak. Tetap semangat. Dan jangan jenuh. Untuk orang tua diingatkan. Bersabar juga. Perbanyak doa. Mari konsultasi. Walaupun kadang-kala dengan tidak tatap muka. Kita masih punya nomor WA dan lain segalanya. Silakan konsultasi. Silakan kita berkoordinasi untuk kemajuan diri kita, anak kita ke depan. Baiklah, selanjutnya kelak nanti pada pertemuan selanjutnya akan Bapak bimbingkan yaitu tentang masalah akhlak dan lain segalanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.